Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai tetapan kesetimbangan. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari bagaimana menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dengan lambang KC. Nah, untuk kali ini, kalian akan mempelajari bagaimana menghitung tetapan konsentrasi berdasarkan tekanan dengan lambang KP. Pelajari dengan baik video ini dan ikuti arahan yang Ibu berikan. Selamat belajar. Baik, kita mulai. Berikutnya kalian akan mempelajari tentang kesetimbangan berdasarkan tekanan atau disingkat juga dengan KP. Kompetensi dasarnya sama dengan yang kalian pelajari. Kompetensi dasar kompetensi dasar dari materi ini sama dengan materi sebelumnya, yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau KP untuk sistem kesetimbangan zat-zat pada fase gas, perhitungan tetapan kesetimbangan dapat dilakukan dengan menggunakan tekanan parsial setiap gas. Tetapan kesetimbangan dengan data tekanan parsial diberi notasi KP. P berasal dari kata pressure atau tekanan dalam bahasa Indonesia. Untuk reaksi heterogen yang melibatkan fase gas, cair dan padat, perhitungan KP hanya didasarkan pada zat yang berfase gas. Nah, berikut ini adalah contoh soal bagaimana menghitung nilai KP. Pada suhu T, di dalam suatu ruang, terjadi reaksi kesetimbangan sebagai berikut. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Semua zat dalam fase gas. Jika dalam kesetimbangan terdapat 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3, tekanan total gas adalah 10 atmosfer, maka harga KP pada reaksi tersebut adalah. Nah, langkah pertama, kita akan membuat perbandingan tekanan parsial, di mana perbandingan tekanan parsial gas-gas sama dengan perbandingan mol gas. Ya, langkah pertama, seperti biasa kita tulis dulu reaksi yang terjadi, yaitu N2, reaksinya adalah N2 ditambah H2 menjadi NH3. Semuanya berlangsung dalam kondisi gas. Diketahui P total adalah 10 atmosfer. Nah, kita akan mencari P parsial masing-masing gas dengan cara jumlah mol gas dibagi dengan mol total gas-gas dikali dengan P total. Nah, diketahui jumlah mol N2 adalah 1 mol, N2-nya 1 mol, kemudian H2-nya adalah 2 mol, NH3-nya adalah 1 mol. Sehingga total mol zat adalah 4. Ya, total molnya adalah 4 mol. Kemudian langkah berikutnya kita cari tekanan parsial untuk gas N2. Ya. Jumlah mol gas N2 adalah 1 dibagi mol totalnya 4 dikali 10. Ini akan sama dengan 2,5 atmosfer. Jadi tekanan parsial itu satuannya dalam atmosfer. Berikutnya kita cari untuk pH2. Jumlah molnya adalah 2, totalnya 4 dikali 10. Ya, ini akan sama dengan 5 atmosfer. Untuk PNH3 dengan cara yang sama, kita peroleh 1/4 kali 10. Maka sama dengan 2,5 atmosfer. Setelah kita sudah mengetahui tekanan parsial masing-masing gas, kita masukkan ke dalam rumusan KP. Ya. Kita tulis rumusan KP-nya sama seperti KC, yaitu total mol gas produk dibagi dengan total mol reaktan. Ya. Yang menjadi produk adalah NH3, jadi PNH3 dibagi dengan PN2, kemudian PH2 pangkat 3. Karena koefisien reaksi H2-nya 3. Kita masukkan, NH3-nya adalah 2,5, kemudian N2-nya
2,5, H2-nya adalah 5, kemudian pangkat 3. Ya, NH3-nya ada koefisiennya 2, sehingga sini NH3-nya pangkat 2, ini juga pangkat 2, kita coret, ya ini sisa 1, jadi 2,5 dibagi 5 pangkat 3 adalah 2,5 dibagi 125, ini sama dengan 2/100 atau 1/50, ya, atau sini sama dengan 0,02. Untuk satuannya, di sini atmosfer pangkat 2 dibagi atmosfer pangkat 4. Maka ini coret, ya, satuannya adalah atmosfer pangkat min 2. Ya. Ini adalah contoh untuk menghitung Kp. Untuk selanjutnya, contoh berikutnya, sebanyak 0,1 mol lantanum oksalat diletakkan dalam ruang hampa 10 liter dan dibiarkan terurai sehingga mencapai kesetimbangan. Reaksi pada suhu tetap. Jika dalam kesetimbangan ini tekanan total ruangan tersebut 0,2 atmosfer, maka tetapan kesetimbangan Kp bagi reaksi tersebut adalah, ya, langkah pertama kita tuliskan dulu jumlah mol zat pada mula-mula reaksi, kemudian zat yang bereaksi, dan pada saat kesetimbangan. Ya. Reaksi yang terjadi adalah La2C2O4 3 kali menjadi La2O3 tambah 3CO dan 3CO2. Kita tuliskan dulu reaksi yang terjadinya. La2C2O4 3 kali, ini dalam fase solid, terurai menjadi La2O3, ini juga fasenya solid, kemudian gas CO dan gas CO2. Nah, diketahui mula-mula, ya, pada saat mula-mula, jumlah yang ada adalah lantanum oksalat sebanyak 0,1 mol. Nah, pada saat mula-mula, zat-zat produk belum ada. Ini masih kosong. Ya. Kemudian kita tentukan berapa yang bereaksi. Ya. Karena tidak diketahui berapa jumlah zat yang bereaksi, kita misalkan zat yang bereaksi adalah X, maka La2O3 yang terbentuk akan sama dengan X, ya, karena jumlah koefisiennya 1/1, sedangkan CO yang terbentuk akan sama dengan 3X, CO2-nya sama dengan 3X, ya, karena di sini perbandingan koefisiennya 3/1, ya. CO2 juga 3/1, sehingga yang bereaksi sebanyak 3X CO dan 3X CO2. Kemudian pada saat setimbang, mol mula-mula dikurangi dengan zat yang bereaksi, yaitu 0,1 min X, ya. Kita ibaratkan ini tab, produknya tidak berubah. Nah, seperti ini, ya. Kemudian, karena dalam reaksi ini yang memiliki fase gas hanya CO dan CO2, tapi kita buat rumusan untuk mencari Kp-nya adalah P parsial CO pangkat 3 dikali dengan P parsial CO2 pangkat 3. La2C2O4 3 kali dan La2O3 tidak ikut dalam perumusan Kp karena fasenya dalam solid. Ingat, ya, kalau Kp hanya tergantung dari fase gas. Nah, kemudian kita cari dulu PCO dan PCO2. Diketahui P totalnya adalah 0,2 atmosfer. Ya. Total molnya, karena hanya ada CO dan CO2, ini akan sama dengan 3X tambah 3X menjadi
6X. Langkah selanjutnya kita cari PCO. P parsial CO-nya 3X per 6X dikali 0,2. X-nya bisa hilang ya. Jadi ini akan sama dengan setengah. Sama dengan setengah kali 0,2. 0,1 atmosfer. Untuk PCO2 sama 3X dibagi 6X dikali 0,2. Ini juga sama. Berikutnya, kita mencari nilai Kp ya. Dengan rumusannya PCO pangkat 3 dikali dengan PCO2 pangkat 3. Pangkat 3. Kita masukkan di sini masing-masing adalah 10 pangkat min 1. Di sini juga 10 pangkat min 1. Sehingga diperoleh Kp-nya adalah 10 pangkat min 6. Ya. Ini adalah contoh untuk penyelesaian soal mencari Kp jika diketahui jumlah mol, mula-mula, reaksi, dan setimbang. Nah, untuk contoh berikutnya adalah hubungan Kp dengan Kc. Ya, kita bisa mencari nilai Kp dengan data Kc. Sebagai contoh, dalam volume 2 liter dimasukkan 5 mol PCl5 dan dibiarkan terjadi kesetimbangan sesuai dengan persamaan reaksi PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2. Nah, untuk hubungan antara Kp dengan Kc, ini hanya berlaku untuk reaksi yang melibatkan zat-zat dalam fase gas. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol Cl2 dan pengukuran dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius, tentukanlah nilai Kp. Ya. Pertama, kita tuliskan dulu jumlah mol zat yang terlibat pada mula-mula, reaksi, dan setimbang. Kita tulis dulu reaksinya. Hasilnya adalah PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2. Mula-mula diketahui jumlah PCl5-nya ada 5 mol. Ini 5 mol. Kemudian PCl3 dan Cl2-nya belum ada. Kemudian pada saat bereaksi, pada saat setimbang diketahui jumlah mol Cl2-nya adalah 2 mol. Ingat ya, kalau produk itu pada saat reaksi dan seimbang akan sama. Kita cari mol PCl3. Karena perbandingan molnya 1:1, maka mol PCl3 akan sama dengan mol Cl2. Jadi di sini 2. Di reaksi juga PCl3-nya 2, Cl2-nya juga 2. Berapa mol PCl5 yang bereaksi? Perhatikan perbandingan koefisiennya. PCl5 dan Cl2 serta PCl3 ini semuanya 1. Perbandingannya 1:1. Maka jumlah mol PCl5 yang bereaksi akan sama dengan mol Cl2 yang terbentuk, yaitu 2 mol. Nah, pada saat setimbang, sisa mol PCl5 adalah 3 mol. Jadi 5 dikurangi 2, yaitu 3 mol. Pada saat setimbang, kita memiliki jumlah mol PCl5-nya sebanyak 3 mol, kemudian PCl3-nya 2 mol, dan Cl2-nya 2 mol. Dari sini kita mengetahui, ya dari soal, kita cari dulu Kc-nya. Rumusannya adalah PCl3 dikali Cl2 bagi PCl5. Nah, kita cari Kc-nya dulu. Volume sistemnya adalah 2 liter. Maka kita cari konsentrasinya. Ya, 3/2. Ini semuanya dalam satuan molar. PCl3-nya 2/2. Kemudian Cl2-nya juga 2/2. Dibagi 3/2. Ini sama dengan 1/3/2 atau sama dengan 2/3. Nah, kita sudah mengambil Kc. Bagaimana untuk menghitung Kp? Kita bisa mencari Kp dari Kc dengan rumusannya. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Ya, di mana R ini adalah tetapan gas. Kemudian T adalah suhu. Jadi tetapan gasnya kita gunakan yang nilainya
0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian T-nya adalah suhunya dalam satuan Kelvin. Kemudian delta N ini adalah selisih koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Ini rumusan untuk mencari Kp dari Kc. Nah, kita sudah dapat Kc-nya itu 2/3. Kemudian diketahui suhunya adalah 27 derajat Celcius. Jadi diketahui T di sini, T-nya 27 derajat Celcius. Ini sama dengan 300 Kelvin. Untuk delta N, total koefisien produk di sebelah kanan, ya, produk sebelah kanan sini ada 2, sebelah kirinya 1. Jadi PCl3 ditambah Cl2, karena masing-masing 1, maka total koefisien produknya 2. Di sebelah kirinya PC5-nya 1. Delta N-nya sama dengan 1. Sehingga kita dapat rumusan Kp sama dengan Kc RT pangkat 1. Ya, delta N-nya 1. Ya, kita masukkan angkanya. 2/3 dikali 0,082 dikali 300. Diperoleh Kp-nya adalah 16,46. Nah, ini adalah mencari nilai Kp dari Kc. Jadi jika dalam soal tidak diketahui P totalnya berapa, tapi yang hanya diketahui jumlah mol-mol zat yang terlibat, maka kita cari dulu Kc-nya, baru kita menentukan Kp dengan rumusan ini. Ya, hubungan Kp dengan Kc adalah Kp sama dengan Kc kali RT delta N. Demikianlah penjelasan tentang perhitungan Kp dan bagaimana mencari Kp dari nilai Kc. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan ini. Jika masih kurang paham, silakan diulang kembali video ini dan sambil dibaca modul yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.